Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Amil Zakat Sakujis akan menyampaikan terkait dengan manajemen operasional dari lembaga zakat kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya sendiri yaitu Nur Fitri Eka Asbarini sebagai manajer operasional dan rekan saya Muflihah. Saya sebagai manajer pemasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai manajemen operasional lembaga Amil Zakat Sakujis, mari kita simak video berikut ini. Prinsip dasar operasional. Prinsip dasar operasional yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis ialah yang pertama, transparan. Transparan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat. Sumber penggunaan dari dana akan dilaporkan kepada donatur dan tentunya zakat, infak, dan sodakoh yang diberikan harus benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima. Yang kedua, prinsip optimis. Lembaga zakat harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh para muzaki. Yang ketiga yaitu prinsip profesional. Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, sodakoh harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat yaitu amanah. Lembaga zakat harus amanah dengan segala kewajibannya sehingga kedepannya bisa menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu jujur. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh yang dilakukan oleh lembaga zakat harus jujur antara lisan dan perbuatannya. Aktivitas operasional Lembaga Amil Zakat Sakujis di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan dana, yang kedua pengelolaan dana, dan yang terakhir adalah pendistribusian dana. Pengumpulan dana dibagi menjadi jenis transaksi, di mana jenis transaksi dana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis yaitu zakat, infak, dan sodakoh. Adapun kriteria muzaki dan harta yang dizakati yaitu pertama, Islam, berakal sehat, balik, merdeka, harta telah mencapai haul, harta cukup atau mencapai nisab, harta yang dimiliki dengan sempurna, dan yang terakhir adalah hidup berkecukupan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengumpulan zakat. Dalam mekanisme pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu layanan langsung ke kantor. Para donatur atau muzaki yang mempunyai waktu luang bisa datang langsung ke kantor Les Sakujis di Jalan Kertosono, Tulung Agung, nomor 81, Kecamatan Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur. Yang kedua yaitu layanan jemput zakat atau disebut Sakujis Jemput Pahala. Layanan yang diperuntukkan bagi para donatur yang meminta untuk menjemput zakat, infak, ataupun sodakoh langsung datang ke rumah atau ke kantor dan lokasi yang ditentukan oleh donatur itu sendiri. Dan minimal zakat yang bisa dijemput yaitu jika diuangkan bisa Rp500.000. Yang ketiga yaitu layanan web atau mobile application. Di sini, para donatur ataupun muzaki bisa lebih mudah mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh melalui web ataupun mobile application yang tersedia. Pendistribusian dana. Pendistribusian dana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis di sini melalui beberapa program. Yang pertama yaitu program Saku Pintar. Program Saku Pintar ini
yaitu program pemberian beasiswa siswa berprestasi serta memberikan bantuan pelayanan kebutuhan selama studi berlangsung, disertai adanya kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa dari kalangan keluarga yang kurang mampu dan disabilitas. Program Saku Sehat. Program Saku Sehat merupakan program layanan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada pemberian bantuan kesehatan gratis bagi kaum yang membutuhkan. Bentuk bantuan tersebut ada beberapa, yaitu pertama, bantuan kesehatan langsung, yaitu bantuan yang diberikan secara langsung berupa dana kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan mereka. Yang kedua, yaitu mobil klinik keliling, di mana terdapat pelayanan penyuluhan kesehatan, pengobatan, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu ambulan gratis. Nah, program ambulan ini yaitu pengadaan fasilitas ambulan gratis yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan guna untuk pengantaran pasien ataupun jenazah. Yang selanjutnya yaitu program Saku Usaha. Program Saku Usaha merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga duafa, di mana pemberdayaan ekonominya berbasis usaha kecil dan mikro binaan dari Lembaga Amil Zakat Sakujis, dalam bentuk pengadaan modal serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah ataupun yang akan dibangunnya. Nah, bantuan sarana dan modal usaha yang diberikan berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan kepada calon penerima manfaat program bantuan tersebut oleh Lembaga Amil Zakat Sakuzis. Selanjutnya yaitu program Saku Kemanusiaan. Program Saku Kemanusiaan merupakan program yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis dalam membantu masalah-masalah kemanusiaan dan sosial seperti bencana alam, kelaparan, dan pembangunan kesejahteraan di tepian negeri. Dan yang terakhir adalah program Saku Ramadan. Program Saku Ramadan merupakan program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Sakuzis yang dilaksanakan pada bulan Ramadan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu. Bentuk-bentuk dari program Saku Ramadan itu sendiri diantaranya yaitu Saku Berbagi Buka Puasa, di mana program ini dilakukan oleh Las Sakuzis untuk memberikan buka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua yaitu Saku Bingkisan, yaitu program pemberian bingkisan berupa sembako bagi keluarga yang kurang mampu. Dan yang ketiga yaitu Saku Yatim, yaitu program yang dilakukan oleh Las Sakuzis berupa pemberian bingkisan bagi anak-anak yatim dan duafa yang nanti bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Hadiah bisa berupa alat tulis, tas, makanan, dan minuman, serta barang-barang lainnya. Manajemen SDM Lembaga Amil Zakat Sakujis. Kriteria SDM yang dibutuhkan oleh Lembaga Amil Zakat Sakujis diantaranya meliputi 2 poin. Yang pertama secara umum dan yang kedua yaitu secara khusus. Secara umum dibutuhkan yaitu beragama Islam, laki-laki atau wanita. Yang ketiga yaitu pendidikan minimal S1 atau berwawasan setingkat S1 dan S2, di mana SDM ini harus amanah, jujur, dan mampu bekerja sama secara tim. Yang kedua yaitu secara khusus. Untuk Direktur Lembaga Amil Zakat Sakujis harus mempunyai kemampuan leadership atau manajerial yang baik, inovatif, dan kreatif. Yang kedua yaitu manajer operasional harus berlatar belakang marketing dan mempunyai communication skill yang baik. Yang ketiga yaitu manajer keuangan, yaitu harus mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi serta cermat dan teliti. Serta untuk amil adalah dia harus amanah dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal-hal yang terkait dengan tugas amil zakat.
Strategi pemasaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, produk, place, people, dan promotion. Strategi yang pertama adalah produk. Produk lembaga amil zakat Sakuzis diantaranya menerima zakat, infak, sedekah. Yang kedua, menyediakan layanan web, sosial media, dan mobil application. Yang ketiga, pembuatan kartu Sakukart untuk muzaki dan mustahik sebagai database. Strategi yang kedua adalah place. Lembaga amil zakat yang berlokasi di Jalan Kortosono, Tulung Agung, Kediri, Jawa Timur, dekat dengan pusat kota. Yang kedua, banyaknya pondok pesantren yang berada di kawasan Lazis yang berpeluang bagi Les Sakuzis untuk bekerja sama dengan pondok pesantren yang berada di Kediri, Jawa Timur. Strategi yang ketiga adalah people. Les Sakuzis menyediakan SDM yang berkompeten di bidangnya serta beretitut yang baik guna terlaksananya program-program Les Sakuzis yang akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pengelolaan dana ZIS. Strategi selanjutnya adalah promotion. Adapun yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu yang pertama, Sakuzis jemput pahala yang mendatangi muzaki atau donatur ke daerah mereka. Yang kedua, brosur-brosur atau iklan-iklan yang menarik, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui adanya lembaga penghimpunan zakat. Begitupun di masjid-masjid juga disediakan formulir dan brosur termasuk di dalamnya bagaimana tata cara menghitung jumlah zakat. Yang ketiga, pengajian rutin atau ceramah keagamaan dilakukan setiap bulan dengan bekerja sama untuk pendekatan ke pondok pesantren atau masjid-masjid setempat. Yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, infak, sedekah. Strategi ini nanti akan menjadi sumber informasi kepada masyarakat sebagai penyadaran tentang kewajiban berzakat. Selanjutnya yang terakhir, One Day One Donation berupa program menyerukan atau mengajak donasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, dan lainnya. Permasalahan operasional ada 3. Yang pertama, kurangnya edukasi pengetahuan masyarakat tentang ZIS. Yang kedua, banyaknya lembaga zakat yang mempunyai program yang serupa. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Selanjutnya, infrastruktur dan suprastruktur pada lembaga amil zakat Sakuzis. Infrastruktur terdiri kantor pusat, mobil kantor, layanan aplikasi digital. Suprastruktur terdiri dari dewan pembina, dewan pengurus, serta dewan pengawas syariah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.